Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi metode penelitian kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini tentang hakikat penelitian ilmiah. Sebelum kita memberikan langsung aksi ya, atau selalu bertindak sebagai peneliti, saya tekankan dulu tentang hakikat apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum kita meneliti. Jadi nanti kita bahas bagaimana cara kita bersikap, kita juga paham komponen serta bagaimana proses suatu konsep atau ilmu pengetahuan bisa kita jadikan bahan atau dasar kita untuk melakukan penelitian. Oke. Sikap ilmiah dimaksud di sini adalah kita sebagai peneliti. Kalau Anda ini mungkin nanti calon peneliti ya, 5 sikap ini yang wajib Anda tanamkan dan Anda pegang nanti ketika Anda mulai meneliti ya. Ini harus idealis 5 sikap ini. Memang harus betul-betul Anda tanamkan dan Anda jalankan. Yang pertama, sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu itu bagaimana biasanya merefleksikannya. Biasanya Anda mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau bahasa kita keseharian itu penasaran ya, terhadap sesuatu fenomena, isu, permasalahan yang Anda rasa itu tidak wajar atau menimbulkan masalah ya. Itu harus sudah mulai ditumbuhkan dari sekarang. Yang kedua itu skeptik. Ini maksudnya adalah Anda tidak akan langsung percaya terhadap isu atau pernyataan atau pendapat yang meragukan pernyataan-pernyataannya atau dasarnya itu belum kuat. Isu ya, apalagi itu dasarnya gosip ya. Nah itu kan tidak bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menimbulkan suatu pertanyaan atau permasalahan ketika kita ingin meneliti. Kritis itu menempatkan pengertian-pengertian yang tepat. Artinya di sini Anda mempunyai konsep atau pemahaman tentang suatu isu atau fenomena atau permasalahan yang ingin Anda teliti nanti. Objektif ini tidak memihak. Nah ini mohon diperhatikan. Poin 1 dan 4 ini saling berhubungan. Ketika ada keingintahuan Anda terhadap satu isu atau fenomena atau permasalahan, Anda tidak boleh bersifat objektif. Tidak objektif ya. Nah, tidak objektif. Nanti efeknya apa? Anda biasanya ikut-ikutan atau terbawa oleh prinsip atau konsep pemikiran oleh sekelompok orang. Nah, itu tidak boleh. Jadi mulailah starting pointnya di poin 1. Saya tegaskan ya. Anda tidak boleh memihak. Bergeraklah mulai dari diri Anda. Karena inilah sikap ilmiah yang wajib dimiliki oleh seorang peneliti. Nomor 5, free from ethic. Artinya ini menilai apa yang benar dan apa yang salah. Memperhatikan apa yang baik dan apa yang buruk bagi kemanusiaan. Jadi pure Anda memang ingin memberikan sumbangsih atau hasil yang positif ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang peneliti. Jadi jangan pernah terbersit ya di pemikiran Anda. Nah ini Anda nanti mulai meneliti. Yang penting cepat selesai, ikuti arus, tapi sebenarnya
makna atau nilai di balik Anda meneliti itu tidak ada, nol ya, seperti itu. Nah, sebelum meneliti ini tentang konsep keilmuan atau keilmiahan, komponen apa saja yang perlu Anda pahami sebelum nanti Anda meneliti. Ini cakupannya keilmuan ya, atau keilmiahan. Yang pertama, teori. Ya, pengertiannya itu generalisasi yang telah teruji kebenarannya secara ilmiah. Nah, ini saya rasa Anda juga sudah semester atas ya, saya rasa sudah mendapatkan full teori yang dirasakan mumpuni untuk Anda mulai nanti meneliti, terutama teori mikro dan makroekonomi. Fakta, keadaan yang sebenarnya, atau empirik yang diwujudkan dalam jalanan dua konsep atau lebih. Jadi ketika Anda menangkap suatu isu atau permasalahan atau fenomena, coba susun, dia merupakan suatu konsep atau tidak. Jadi bukan hanya pernyataan ya, jadi bisa diukur, bisa diartikan. Nah, seperti itu. Fenomena, yaitu gejala dan kejadian ditangkap dengan panca indera. Terutama ini bisa kita lihat ya, bisa kita dengar. Kalau kita sebagai ilmu sosial ini. Kemudian dijadikan konsep, istilah atau simbol yang mengandung pengertian. Nah, seperti itu. Itu tadi ya, bisa diukur. Konsep yaitu istilah simbol atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena. Bila fakta yang satu mempengaruhi yang lain disebut faktor. Oke, jadi fakta atau fenomena ini merupakan bagian dari komponen-komponen keilmuan atau ilmu yang harus Anda pahami ketika Anda akan meneliti. Kita lanjutkan. Nah, ini perhatikan tentang proses pengembangan ilmu. Proses pengembangan ilmu ini sebenarnya adalah istilah untuk scientific research, penelitian ya, yang sifatnya tentu didasarkan kepada keilmuan atau ilmu pengetahuan. Ini sebenarnya konsep scientific research inilah yang akan Anda lakukan nanti ketika Anda ingin meneliti. Jadi scientific research itu bisalah kita pahami atau kita samakan dengan melakukan langkah atau proses meneliti. Oke, itu istilahnya. Ini poin sebelah kiri tentang scientific research oleh Sakaran ya, tahun 2000 dia mengartikan tentang research. Artinya di sini adalah bahwa scientific research itu atau bahan penelitian itu merupakan konsep dari ilmu pengetahuan yang berkembang. Garis bawah itu. Yang namanya ilmu pengetahuan itu pasti berkembang. Jadi jangan Anda terkungkung pada suatu teori dasar dengan mengesampingkan adanya teori atau hasil research yang sifatnya kebaruan atau terbaru. Justru itulah kewajiban kita sebagai peneliti untuk melakukan scientific research ini atau pengembangan ilmu pengetahuan ini. Inilah sebenarnya kewajiban kita sebagai peneliti. Nah, ini bagaimana prosesnya? Diawali dengan observasi, identifikasi masalah, perumusan kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, lalu Anda lakukan pengumpulan data, Anda analisis data dan hipotesis tadi, lalu Anda interpretasi data atau Anda analisa ya, lalu Anda tarik kesimpulan. Inilah kira-kira step atau langkah yang akan Anda lakukan ketika Anda ingin meneliti sehingga nanti akan menghasilkan suatu karya. Nanti cara bagannya lebih ringkas. Nah, ini perhatikan. Inilah proses Anda meneliti nanti atau scientific research Anda nanti. Awalnya Anda melakukan step apa? Anda observasi dulu.
atau Anda identifikasi cakupan masalah, isu atau fenomena tadi atau fakta tadi yang ingin Anda ungkap atau Anda ingin teliti. Lalu Anda tentu nanti di akhir Anda memberikan saran atau konsep, kesimpulan atau jalan keluar yang Anda angkat sebagai bahan penelitian tadi. Lalu tentu permasalahan tadi atau fakta tadi tidak cukup hanya Anda amati ya, tentu harus Anda buktikan. Itu memang tidak bisa kita pungkiri, itu harus ada konsep teori atau kerangka teori yang menaungi isu atau fenomena tadi. Minimal itu kerangka teoritik ya. Yang namanya kerangka itu kan berada di kisaran isu atau fenomena yang kita angkat tadi. Jadi tidak mesti bahasanya Anda angkat tentang isu COVID misalnya. Tentu bahasa teorinya bukan COVID mempengaruhi stabilitas ekonomi. Nah, pernyataan mutlak seperti itu bukan seperti itu ya, tapi bisa Anda gali kerangka teorinya. Kira-kira teori apa saja yang berhubungan atau tentang isu COVID ini. Bisa tentang isu business cycle, tentang bukan isu, teori ya, business cycle atau teori shock ekonomi, atau boleh teori resesi boleh. Nah, itu kan banyak cakupannya, bisa Anda hubungkan seperti itu. Bahkan teori yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan itu kan sebenarnya berhubungan kalau Anda ingin memang meramu konsep tadi atau isu tadi menjadi suatu bahan untuk diteliti. Lalu setelah Anda temukan kerangka teorinya, bisa Anda susun hipotesis. Hipotesis ini sudah kita pelajari di statistik. Itu adalah pernyataan dari peneliti ya. Itu boleh Anda susun pernyataan Anda. Tentu ini dasarnya adalah poin sebelumnya tadi, teori, berdasarkan teori. Jadi bukan perasaan Anda, bukan tebakan Anda sendiri, bukan, tapi Anda punya dasar seperti itu. Lalu hipotesis nanti Anda susun definisi operasional variabel yang ingin Anda angkat, tentu yang bisa mengartikan isu atau fenomena tadi. Lalu kita masuklah ke rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini artinya action real-nya ya. Sebenarnya apa saja nanti ya, mulailah Anda kumpulkan data yang berkaitan dengan variabel tadi. Jangan salah mendefinisikan variabel ya. Jadi ketika Anda pas atau tepat mendefinisikan variabel, nah nanti datanya itu biasanya mewakili secara benar maksud dari fakta, isu, fenomena atau permasalahan tadi yang telah Anda susun menjadi variabel tadi. Setelah Anda kumpulkan datanya, lalu Anda analisis. Nah, nanti mungkin Anda perlu belajar lebih mendalam lagi ya tentang analisis data. Cuman yang perlu kita pahami adalah bahwa analisis data bukan menjadi starting point-nya. Jadi jangan terbalik ya. Anda memulai melakukan scientific research ini dari poin analisis data. Poin 8 ini Anda gantikan menjadi poin 1. Observasinya itu salah besar. Bukan seperti itu. Ini bayangkan dia sudah menjadi step ke-8. Artinya apa? Ini sebenarnya langkah yang sangat bisa sekali menyesuaikan dengan maksud Anda melakukan scientific research ini. Oke. Lalu setelah Anda analisis data, Anda interpretasi data atau Anda beri penjelasan maksud dari hasil analisis data tadi apa. Lalu sampai poin terakhir, boleh Anda berikan kesimpulan atau saran nanti ya. Nah, inilah dia masuk kepada konsep apply research tadi. Anda sudah melakukan pengembangan teori atau melakukan proses pengembangan ilmu, atau Anda melakukan penelitian atau disebut juga sebagai scientific research, seperti itu.
Ini sedikit kita bahas tentang perbedaan metode penelitian ya. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Ini perbedaan mendasarnya ada beberapa poin yang bisa kita jelaskan. Untuk sifat hubungan antara peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, proses generalisasi, peranan nilai ya. Untuk sifat metode kuantitatif, ketika Anda melakukan metode kuantitatif ini, penelitian Anda itu dapat diklasifikasikan secara konkret, baik itu instrumen maupun variabelnya. Nah, ini biasanya lebih teramati, terukur. Artinya nilainya itu sangat jelas sekali bisa kita lihat. Dengan metode kualitatif, ini harus Anda memberikan pemahaman khusus, karena nanti hasilnya berupa suatu konstruksi secara umum, secara menyeluruh ya terhadap konsep yang ingin Anda angkat nanti. Nah, ini sangat dinamis sekali sifat realita atau mungkin tadi isu ya, kita katakan isu tadi atau fakta tadi yang ingin kita angkat. Hubungan peneliti dengan yang diteliti untuk metode kuantitatif itu sifatnya harus independen. Bukan dependen ya, independen. Bebas dia. Supaya terbangun objektivitas. Jadi, Anda sebagai peneliti dengan yang ingin Anda teliti, fakta atau isu COVID tadi misalnya, Anda harus bersikap independen. Walaupun Anda misalnya sebagai korban ya, efek dari COVID tadi, Anda harus bersifat objektif. Karena memang dia otomatis terpisah ya antara Anda dan efeknya. Karena nanti kan kita berbicara tentang nilai. Nilai itu biasanya kita artikan dengan data ya, itu biasanya memang tidak berhubungan. Tapi untuk metode kualitatif ini hubungan antara peneliti dengan yang diteliti itu biasanya lebih interaktif, sangat berhubungan erat dengan sumber data. Karena peneliti ini biasanya langsung mengamati ya, langsung terjun mengamati terhadap konsep atau isu yang ingin diteliti. Hubungan variabel untuk metode kuantitatif itu biasanya sebab akibat. Di situ ada variabel X dan Y, tapi untuk metode kualitatif sifatnya bisa timbal balik. Itu bisa diberi gambaran oleh bentuk panahnya ya. Untuk kemungkinan generalisasi, untuk metode kuantitatif itu cenderung membuat generalisasi. Atau nanti ada pengelompokan atau pembatasan atau pemberian makna secara umum untuk konsep atau isu atau fenomena, bahkan sampai ke variabelnya nanti. Nah, itu harus sudah bisa terpisah, memberikan gambaran secara umum seperti itu. Tapi untuk metode kualitatif hanya memungkinkan dalam ikatan konteks dan waktu. Jadi maksudnya tadi Anda memberikan gambaran atau konsep secara umum untuk metode kualitatif itu harus Anda bisa ukur kapan waktunya, konteksnya harus bisa Anda jelaskan sehingga nanti metode kualitatif ini memberi makna dan secara umum bisa dipahami. Untuk peranan nilai, metode kuantitatif itu cenderung bebas nilai. Untuk metode kualitatif terikat nilai yang dibawa oleh peneliti. Artinya di sini ketika Anda memutuskan menggunakan metode kualitatif, ini biasanya pemahaman, cara bersikap, pendapat itu biasanya sangat mempengaruhi arah atau ciri dari karya ilmiah Anda nanti. Karena tadi peneliti tadi memang langsung mengamati secara langsung ya terhadap objek yang ingin kita teliti. Lalu untuk desain, untuk metode kuantitatif ini lebih spesifik, jelas, rinci. Sudah kita tentukan dari awal stepnya seperti apa. Untuk metode kualitatif ini biasanya lebih umum, fleksibel.
karena memang yang kita bahas itu adalah sifatnya secara umum berkembang, dan mungkin sekali ada perubahan yang sangat mendasar atau bahkan besar sekali ya selama dalam proses kita meneliti. Tujuan penelitian untuk metode kuantitatif adalah menunjukkan hubungan antar variabel, tapi untuk metode kualitatif menemukan pola hubungan. Gitu ya, jadi kita sekedar memberikan gambaran. Untuk metode kuantitatif tujuannya adalah menguji teori, sedangkan metode kualitatif menemukan teori. Lanjut, metode kuantitatif juga bertujuan untuk mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif, tapi untuk metode kualitatif hanya sifatnya menggambarkan realitas, tapi sifatnya kompleks. Jadi tidak boleh ada potongan-potongan realita atau fakta yang Anda sembunyikan di sana. Sehingga nanti terakhir hasil dari metode kualitatif itu bisa memberikan suatu pemahaman atau bahkan makna ya bagi peneliti bahkan untuk pihak yang berkaitan. Teknik pengumpulan data untuk penelitian metode kuantitatif itu biasanya dengan kuesioner, observasi, wawancara. Untuk metode kualitatif biasanya dengan participan observation, in-depth interview. Nah ini beda ya, wawancara dengan in-depth interview. Bisa dengan dokumentasi, triangulasi juga bisa. Silakan nanti Anda memutuskan menggunakan teknik pengumpulan seperti apa. Itu diakui ya atau bisa diterima. Instrumen penelitian untuk metode kuantitatif itu biasanya dengan olah data atau tes, menggunakan angket, wawancara terstruktur. Nah, instrumen yang ditelan itu sifat sudah standar ya. Atau sudah ada langkah atau step cara penggunaan instrumen tes, angket atau wawancara tadi. Tapi untuk metode kualitatif, instrumen penelitiannya sifatnya di sini adalah human instrument. Artinya di sini dalam aplikasinya Anda biasanya menggunakan catatan, rekaman, kamera, bisa handycam ya kalau sekarang ya, dan lain-lain. Untuk data, metode kuantitatif itu dikatakan sebagai data kuantitatif, di mana hasil pengukuran variabel itu bisa dioperasikan dan terukur. Seperti itu, berupa angka ya nih biasanya ya. Data untuk metode kualitatif ini sifatnya deskriptif, berupa data nanti berupa dokumen pribadi atau catatan Anda pribadi ya. Hasil dari catatan ketika Anda survei di lapangan bisa berupa pendapat, ucapan, atau tindakan, bahkan tindakan ya bisa ya, dan bahkan bisa berupa respon responden. Itu bisa dijadikan sebagai data. Ini langkah atau proses Anda melakukan scientific research nanti atau melakukan proses penelitian ilmiah nanti. Ini 6 langkah. Anda mengidentifikasi atau memilih dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, Anda rumuskan hipotesis, Anda uji hipotesis, lalu melakukan pembahasan atau interpretasi data, lalu Anda tarik kesimpulan. Nah, sampai tahap 6 inilah nanti yang kita harapkan Anda, karya ilmiah Anda betul-betul bisa bermanfaat bagi pihak lain. Oke, nanti secara khusus per bab kita bahas ya untuk pertemuan selanjutnya tentang apa itu rumusan masalah, bagaimana kerangka pemikiran, bagaimana itu hipotesis, bagaimana melakukan uji hipotesis. Nanti secara rinci per poin kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Jika ada penjelasan atau materi yang kurang dipahami, Anda bisa bertanya atau ada banyak yang kita diskusikan. Saya buka ruang diskusi untuk pertemuan hari ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.